Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfatun Nadiro dengan C1 Channel 19130. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad ijarah dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIG NR CSRS. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad ijarah. Menurut Syahid Sabik, dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-azlu yang berarti al-iwadhu, ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau pekerjaan. Misalnya yaitu jenis akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Dan yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Misalnya itu berdasarkan PSHK 107, meski yang telah dikenal secara luas, hanya ada dua, ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik. Berdasarkan PSHK nomor 107, ijarah dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, ijarah, yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik, dan yang ketiga, jual dan ijarah, yang keempat, ijarah lanjut. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Yang pertama, terdapat sumber hukum akad ijarah, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Terus yang selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa, lesor, muzir, dan penyewa penggunaan jasa, lese, mustajir. Dan yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat aset atau majur, dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Dan yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad ijarah terdapat 3, yaitu ada pelaku, objek akad, dan ijab qabul. Dasar syariah, sebelum akad ijarah berakhir, terdapat ada 5, yaitu yang pertama, periode akad sunnah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Syahid Sabik 2008. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Dan yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Dan yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk menentukan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris mereka tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusuai, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSHK 107 revisi 2016. Akuntansi untuk pemberi sewa atau muzir. Yang pertama, biaya perolehan. Yang kedua, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan. Dan yang ketiga, biaya perbaikan objek ijarah. Keempat, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Yang kelima, perpindahan kepemilikan objek ijarah. Yang keenam, pada saat akhir kontrak, aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Dan yang ketujuh, penyajian pendapatan ijarah disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Dan yang kedelapan, penyajian pendapatan ijarah disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Selanjutnya yaitu pelakuan akuntansi. Misalnya ada akuntansi untuk penyewa mustajir. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. Yang kedua, biaya pemelihara objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban saat terjadinya. Dan yang ketiga, jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa,
maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Dan yang keempat, perpindahan kepemilikan. Dan yang kelima, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Dan yang keenam, pengungkapkan. Selanjutnya yaitu ilustrasi akad ijarah. Si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada, sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A bahwa selama 1 tahun si A tinggal di rumah yang disewakannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.